Bali yang dijuluki Pulau Dewata sampai saat ini masih menyimpan sejuta keunikan dan tidak pernah lekang oleh peradaban zaman. Di satu sisi, Bali yang juga populer karena sebutan Pulau Seribu Pura memang tak sebatas memiliki kesakralan di balik kegaiban tempat-tempat suci yang tersebar di daerah ini. Sebut saja Desa Bulian, Kecamatan Kubu Tambahan. Eksistensi desa itu tak sekedar mempunyai tatanan spirit yang telah diakui dan diyakini kekuatannya. Namun Bulian yang menyimpan kegaiban tersendiri kini semakin terjaga kesuciannya. Sejak digelindingkan sebuah komitmen yang diberi tajuk The Bulian Inspiration, spirit kesakralannya kian dipertajam dengan menggali nilai-nilai kegaiban di sejumlah tempat suci yang mempunyai hubungan kuat antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. Kelian Desa Adat Bulian Indriase menuturkan, jika berlangsung sebuah ritual seperti upacara ngemedalang Ide Betara Ratu Hyang Pingit di Pura Banue, panitianya harus mendatangi tempat suci lainnya untuk bisa menjalankan prosesi ritual tersebut. Jika tidak, maka kelangsungan upacaranya tidak bisa seperti yang diharapkan oleh kalangan desa adat yang didukung penuh para warga atau kerama setempat. Kami selaku awak media, kalau berbicara masalah unik, disinilah tempatnya, karena saya seorang media wartawan yang bergerak di bidang budaya, lebih banyak bergerak di bidang budaya, seni dan tradisi spiritual. Kami sering melakukan peliputan di sini, ritual-ritual yang menurut kami itu sangat perlu sekali dilestarikan keberadaannya, karena untuk generasi penerus yang akan datang, karena ini adalah potensi budaya spiritual yang harus kita pertahankan, kita kembangkan, dan kita lestarikan untuk anak cucu masyarakat di sini, khususnya ke depan. Di sini kan ada upacara 5 tahun sekali yang namanya Ratu Hyang Pingit Medal, kan itu Pak Nge. Dan Bapak sering terlibat dalam peliputan itu. Perasaan apa yang Bapak miliki ketika proses itu berjalan, Pak? Perasaan ketika saya meliput upacara yang dilakukan 5 tahun sekali itu, dan kebetulan saya terlibat langsung ikut di dalamnya itu, terlibat untuk ngiringang Ide Betara. Perasaan saya benar-benar luar biasa itu di dalam terkait dengan spiritual, terkait dengan spiritual gitu. Dan ada hal yang kiranya bisa dijadikan sebuah masukan, Pak? Ya, ini adalah sebuah ritual yang benar-benar harus kita jaga, kita lestarikan, karena ini langka dan tidak ada di tempat lain seperti ritual seperti ini. Demikian pula halnya peran seorang sulinggih atau juru mangku yang dipercaya untuk muput atau memimpin jalannya ritual dimaksud. Tidak bisa diintervensi atau diarahkan sesuai dengan kehendak adat. Itu terjadi tatkala mendak Ide Betara Ratu Hyang Pingit di sebuah jurang Desa Bulian. Semuanya berjalan alami tanpa harus diatur. Batu pilah atau lempengan batu di jurang tersebut, jika sudah kehendak beliau yang tidak kelihatan, maka ucap Indriase akan keluar sejumlah prasasti dari batu pilah tersebut. Batu pilah, sesungguhnya batu itu tidak bikinan manusia. Dan batu pilah itu terletak di jurang Pingit namanya, jadi sangat disakralkan. Kemudian ketika Ratu Hyang Kenur itu jan bangul ide jero mangku gede sane mangkin sane mastu jero mangku gede pawitra. Nah niki keabe oleh jero payah kiwetengen lan kalian desa. Nah ketika masuk ke wilayah Payogan itu dah mau puasa itu tidak makan suku 4, daging suku 4 selama 11 hari. Kalau sudah direncanakan tangkil ke Payogan, minimal masyarakat adat yang mau tangkil, dia mau puasa paling tidak 3 hari, tidak makan
daging suku Empat. Mengenai ritual di Desa Bulian yang lazim digelar kalangan desa adat bersama krame atau warga tidak bisa dipisahkan karena antara satu tempat suci dengan lainnya memiliki hubungan yang sangat erat dalam arti tidak bisa dipisahkan. Inilah yang terungkap dari penjelasan pemuput atau pemimpin upacara agama Jero Gede Pawitra. Ya, kalau bicara tentang Bulian inspirasi, jadi tentu kita akan berkiblat kepada Bulian sesuai dengan julukannya. Jadi Bulian yaitu menyatu, jadi sesuatu yang menyatu. Jadi menurut kami Bulian itu sesuatu yang sudah disatukan atau sudah menyatu, demikian. Jadi demikian banyaknya tempat suci, kemudian kaitan tempat suci dengan wilayah lain. Jadi istilahnya tidak heran kalau Bulian ini menurut Penglingsir, penduduknya dulu bahkan sempat sampai acacakan belulang. Jadi itu yang sering kita dengar dari Penglingsir. Jadi menurut kami acacakan belulang itu bukanlah semata-mata jadi kulit sapi yang diinjek-injek gitu. Tapi menurut kami itu adalah Bulian ini sebenarnya penduduknya ada di seluruh Kabupaten Buleleng atau di seluruh Buleleng. Jadi awalnya kami emang tidak mengerti tentang acacakan belulang itu, tapi seiring waktu semakin banyak saudara-saudara Bulian yang ada di luar yang kita temukan ya dari perjalanan sebagai kepala desa, baik karena kita keluar maupun yang mereka kembali ke Bulian, demikian. Begitu banyaknya. Dari barat, ada di timur, bahkan kemarin terakhir Anturan, yang satu Dadiu, ada di Panji, ada di Petemon, Rendikit, Lokopakse, dan masih banyak lagi. Ke timur ada Sembiran, ada Bondalem. Itu makin menguatkan keyakinan bahwa acacakan belulang itu bukanlah pengertiannya di kulit sapi yang diinjak-injak sehingga tembus, tapi sesungguhnya adalah Bulian itu memiliki penduduk yang sesungguhnya ada di hampir di seluruh wilayah Buleleng. Itu. Jadi itu juga kami kaitkan dengan prasasti Bulian 1, Bulian A yang angka tahunnya 1103 di zaman Sri Haji Jaya Pangus. Di situ ada piagam kebebasan yang diberikan kepada Kramo Banyubuah. Ya, ilustrasi dari kondisi di saat itu ya, karena memang dipicu oleh sebuah kondisi ekonomi yang sangat berat, yang sangat susah. Sementara cukai atau pajak dari kerajaan tidak kunjung turun atau diturunkan atau dikurangi, sehingga kondisi itu membuat Kramo Banyubuah itu gaduh. Nah, dari kegaduhan itu lalu ada reaksi dari raja ya, dengan piagam kebebasan ini. Jadi raja memberikan kebebasan kepada Kramo Banyubuah untuk tidak istilahnya pergi ke tempat dimanapun mereka mau, berburu, memotong pohon, kemudian ke pasar tanpa dikenai pajak. Nah, dari kondisi ini juga ada yang sesuatu yang kita kait-kaitkan bahwa penduduk Bulian Sindadiamah Macan. Ya, jadi sesungguhnya tidak Sindadiamah Macan ini bukan semata-mata karena kebal atau karena sakti atau dan lain-lain. Ternyata karena ya menurut kami secara pribadi ini karena mereka atau Kramo Banyubuah saat itu sudah membawa piagam kebebasan dari raja. Kalau saja Anda ingin mengetahui soal keunikan Desa Bulian atau bermaksud membuktikan kegaiban di balik kesakralan itu, datang saja ke Bali Utara.